Beberapa tahun lalu, wajah-wajah ini hampir mustahil dilewatkan di internet Indonesia. Ada yang videonya ditonton jutaan kali, ada yang membuat Kominfo ikut turun tangan, dan ada pula yang menjadi bahan pembicaraan hampir setiap hari. Tapi waktu berubah. Sebagian dari mereka masih eksis, sebagian memilih kehidupan yang jauh berbeda, sementara beberapa lainnya hampir tak pernah terdengar lagi. Lalu, bagaimana sebenarnya kehidupan mereka sekarang? Berikut deretan sosok yang dulu pernah bikin heboh Indonesia, dan beginilah nasib mereka sekarang. Kimi Hime. Kalau Anda aktif menggunakan YouTube sekitar akhir 2010-an, nama Kimi Hime mungkin masih sangat familiar. Dengan konten gaming dan gaya penampilan yang berbeda dari kreator kebanyakan saat itu, namanya dengan cepat mencuri perhatian. Kimi Hime, nama aslinya Kimberly Choi, mulai membangun channelnya pada 2016 lewat konten live streaming game Dota 2. Dalam waktu 6 bulan, ia sudah mengantongi 100.000 subscriber. Namun yang membuat namanya semakin menonjol bukan hanya permainan yang dibawakannya, melainkan gaya thumbnail dan judul video yang cukup berani untuk ukuran YouTube Indonesia saat itu. Namanya melonjak cepat. Ia sempat menjadi caster di ajang e-sports besar seperti MSCE 2017 dan dipercaya sebagai brand ambasador beberapa merek gaming. Subscribernya menembus jutaan dan hampir setiap unggahan barunya berhasil memancing komentar ramai. Puncaknya terjadi pada 2019, ketika sejumlah videonya dinilai mengandung unsur vulgar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. 3 videonya sempat disuspend dan Kimi Hime bahkan dipanggil untuk bertemu langsung dengan pihak Kominfo. Kasus ini menjadi perbincangan nasional dan memunculkan perdebatan panjang soal batas kebebasan berkreasi di YouTube. Setelah pertemuan dengan Kominfo, kuasa hukumnya menyatakan Kimi Hime mulai membatasi diri dalam membuat konten. Jumlah video dan total penayangan di channelnya pun tercatat menurun tak lama setelah kasus itu mencuat. Nama Kimi Hime memang tidak lagi mendominasi pembicaraan seperti dulu, tetapi ia tetap aktif membuat konten gaming dengan gaya yang lebih terjaga dibanding sebelumnya. Dari kreator yang pernah berhadapan langsung dengan pemerintah, hingga kini menjalani karir yang jauh lebih terkendali, perjalanan Kimi Hime menunjukkan bagaimana sebuah kontroversi bisa mengubah arah karir seorang kreator selamanya. Zina nggak mau ikut, War. Sedangkan satu-satunya yang bisa ngikat cuma ultinya Fuzi doang. Jangan sekali-kali. Vania Gemash. Vanya Veronica Kristianti, atau lebih dikenal sebagai Vania Gemash, mulai dikenal lewat dunia modeling sebelum akhirnya membangun basis penggemar di Instagram. Julukan Gemash muncul karena gaya penampilannya yang dianggap menggemaskan oleh warganet, ditambah logat Jawa Manado yang khas dan berbeda dari selebgram kebanyakan. Popularitasnya melonjak lewat 2 akun Instagram yang masing-masing berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta pengikut. Endorsement pun mulai berdatangan, dan gaya bicaranya yang unik menjadi bahan konten hingga meme di berbagai platform. Namun semakin besar namanya, semakin besar pula sorotan terhadap gaya berpenampilannya yang dinilai cukup terbuka untuk ukuran media sosial Indonesia saat itu. Ia sempat menuai kritik dari sebagian warganet, sementara sebagian lain tetap menjadi pendukung setianya. Seperti banyak fenomena viral lainnya, gelombang perhatian besar terhadap Vania Gemash perlahan mereda seiring munculnya tren dan kreator-kreator baru di media sosial. Vania Gemash masih aktif membuat konten di TikTok dan YouTube, meski jangkauannya tak lagi seheboh masa puncaknya. Ia kini lebih banyak membagikan konten keseharian dan interaksi ringan dengan pengikutnya. Dari selebgram yang namanya jadi bahan perbincangan karena gaya khasnya, hingga kini menjalani karir konten yang lebih santai, kisah Vania Gemash memperlihatkan bagaimana viralitas media sosial bisa datang dan pergi dengan cepat. 8 apa 9 kali aku dicapak. Alisku kok beda sebelah ya, bodoh amat lah. Sabodo. Let's go. Jadinya warnanya apa? Ungu dan apa sih? Jess Amalia 20. Sebelum ramai jadi headline karena namanya disebut dalam sebuah kasus hukum, sosok ini sudah cukup dikenal di kalangan pendukung klub sepak bola Jakarta. Jessie Amalia, yang akrab disapa Jess Amalia, awalnya dikenal sebagai salah satu Jack Angel, sebutan untuk pendukung wanita klub Persija Jakarta. Berprofesi sebagai model dan selebgram, ia membangun basis pengikut di Instagram lewat konten sehari-hari dan dukungannya terhadap tim kesayangannya. Pengikutnya terus bertambah hingga menyentuh angka jutaan. Ia dikenal luas di kalangan pencinta sepak bola tanah air dan kerap tampil di berbagai acara terkait Persija. Puncaknya terjadi pada 2022
ketika namanya ikut disebut-sebut dalam pemberitaan terkait kasus pengeroyokan yang melibatkan pengusaha Putra Siregar. Media sempat menduga Jess Amalia sebagai sosok yang berkaitan dengan pemicu kejadian tersebut. Namun, pihak keluarga Putra Siregar kemudian menegaskan bahwa dugaan itu tidak benar, dan Jess Amalia sendiri menanggapi santai isu yang menyeret namanya itu. Setelah pemberitaan itu meredup, sorotan terhadap Jess Amalia berangsur berkurang. Ia mulai tampil dengan gaya yang lebih tertutup dibanding sebelumnya. Jess Amalia kini kerap terlihat mengenakan hijab dalam berbagai unggahannya, sebuah perubahan penampilan yang cukup mencolok dibanding masa-masa sebelumnya dan turut mendapat perhatian dari para pengikutnya. Dari sosok yang namanya terseret pemberitaan nasional, hingga kini menjalani perubahan gaya hidup yang lebih tenang, perjalanan Jess Amalia menjadi pengingat betapa cepatnya rumor bisa menyebar di dunia maya. Berliana Lovell. Julukan pemersatu bangsa mungkin masih terdengar familiar bagi Anda yang aktif di media sosial beberapa tahun lalu. Julukan itu melekat pada satu nama ini. Berliana Lovell, dengan nama asli Bella Rasya Pratama, memiliki perjalanan yang cukup berbeda dari selebgram lain. Sebelum terkenal, ia sempat bekerja sebagai salesman mobil dan bahkan mengamen di jalanan sekitar tahun 2010. Karirnya mulai melejit setelah ia aktif membagikan video cover lagu dan foto-foto di media sosial. Followers Instagramnya melonjak hingga jutaan. Ia mendapat julukan pemersatu bangsa dari warganet karena penampilannya yang dianggap menarik perhatian luas. Salah satu momen paling ramai dibicarakan adalah ketika ia membuat parodi video yang menyerupai konten viral milik Gisela Anastasia, lengkap dengan detail pakaian dan latar yang mirip. Konten itu sempat menuai reaksi beragam dari publik dan memperbesar sorotan terhadap namanya. Setelah gelombang perhatian itu, Berliana Lovell mengaku memilih berhenti membuat konten dengan gaya serupa. Salah satunya karena sebuah janji kepada sang ibu. Dari pengamen jalanan yang berjuang dari nol, menjadi ikon viral bergelar pemersatu bangsa, hingga kini merambah dunia hiburan yang lebih formal, perjalanan Berliana Lovell adalah salah satu transformasi paling mencolok di antara nama-nama dalam daftar ini. Too much nggak ya kalau nanti pas lebaran aku tuh ngomong sama dia, maafin aku ya kalau aku ada salah, tolong diimamin, tolong digizi. Yume Bali. Nama ini identik dengan konten gaya hidup dan live streaming khas Bali yang sempat ramai diperbincangkan warganet. Ayu Mega Utami, yang lebih dikenal dengan nama Yume Bali, mulai dikenal publik lewat unggahan gaya hidup dan kontennya di Instagram serta YouTube. Popularitasnya terus tumbuh lewat konten vlog dan live streaming, yang membuat namanya dikenal luas, terutama di kalangan pengguna media sosial yang mengikuti konten kreator asal Bali. Sorotan terhadap Yume Bali sempat membesar ketika namanya dikaitkan dengan sebuah kabar mengenai hubungannya dengan pria yang disebut-sebut sudah memiliki istri. Meski detail kebenarannya sendiri masih menjadi perbincangan yang belum jelas sepenuhnya. Setelah gelombang perhatian itu, aktivitas Yume Bali di media sosial sempat menurun drastis. Bahkan, ia dikabarkan sempat menghilang untuk sementara waktu dari sorotan publik. Belakangan, Yume Bali kembali terlihat aktif membuat konten, termasuk unggahan seputar kuliner dan kehidupan sehari-harinya, meski dengan intensitas yang berbeda dibanding masa puncaknya. Dari kreator gaya hidup yang namanya sempat tenggelam dalam kontroversi, hingga kini perlahan kembali membangun kontennya. Kisah Yume Bali menunjukkan bahwa comeback di dunia internet selalu mungkin terjadi, meski jarang semulus dulu. 5 nama ini pernah menjadi bagian dari sejarah internet Indonesia dengan cara masing-masing yang berbeda. Ada yang berhadapan dengan pemerintah, ada yang terseret rumor, ada pula yang justru menemukan jalan baru yang lebih baik. Dunia internet memang mampu mengangkat seseorang dalam waktu yang sangat singkat. Namun, popularitas di dunia maya juga bisa berubah secepat tren baru muncul. Yang tersisa bukan hanya jumlah pengikut atau seberapa viral seseorang pada masa lalu, tetapi bagaimana mereka mampu bertahan ketika sorotan mulai berkurang. Karena pada akhirnya, viralitas hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan hidup seseorang. Dan setiap orang memiliki cerita masing-masing setelah kamera berhenti merekam. Kalau menurut Anda, siapa yang paling mengejutkan perubahan hidupnya? Tulis di kolom komentar.